Benar ya? Ya, bisa semua. Nah, lalu terus. Oh ini, benar ya? Ini apa ya? Benar ya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu ya. Amin. Nah, terima kasih masih setia menyaksikan menonton video channel Islam Law, channel membahas tentang isu-isu yang berkaitan tentang seputar dunia hukum. Nah, baik, teman-teman. Nah, siang tadi aktivitas saya itu ada di pengadilan negeri kebetulan ada perkara tindak pidana, jadi saya harus bersidang. Nah, terus kemudian ada ibu-ibu yang bertanya kepada saya. Kebetulan dia menyaksikan proses jalannya persidangan dan beberapa orang terdakwa itu pada saat proses pemeriksaan di pengadilan tangannya tidak diborgol dan juga tidak mengenakan rompi ya. Nah, jadi pertanyaan itu ada yang berbisik kepada saya, "Pak, kok itu terdakwanya tangannya tidak diborgol dan juga tidak menggunakan rompi. Nah, bagaimana kalau nanti itu terdakwanya tahanannya kabur?" Nah, oke, baik teman-teman. Nah, dia penasaran sehingga dia bertanya, "Mengapa tangan terdakwa itu tidak diborgol dan juga tidak menggunakan rompi?" Nah, baik. Teman-teman, nah seperti kasus-kasus yang lalu yang ramai viral yaitu kasus Pak Ferdi Sambo CS di mana kesemuanya terdakwa itu pada saat di dalam ruang sidang dan dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa ini tidak ada satupun yang menggunakan rompi dan juga tidak diborgol. Nah, sebenarnya mengenai eh, pakaian seorang terdakwa itu di dalam pada saat proses pemeriksaan persidangan ini tidak diatur secara eksplisit atau secara khusus ya di dalam undang-undang. Bahkan juga tentang mengenai penggunaan borgol ya. Jadi itu tidak diatur mengenai penggunaan. Nah, kecuali non terdakwa ya, seperti misalkan hakim, jaksa, bahkan pengacara ataupun panitera itu diatur ya. Diatur di KUHP juga ada dan juga di peraturan pemerintah mengenai aturan itu ya, penggunaan atribut atau seragam. Nah, mengenai penggunaan pakaian terhadap terdakwa itu tidak diatur secara khusus. Nah, tetapi ya, juga ada disebutkan di dalam KUHP tapi tidak secara khusus ya mengenai penggunaan pakaian atau atribut daripada terdakwa ini. Nah, mengenai pasal 154 ayat 1 KUHP ya. Nah, di situ bunyinya bahwa hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk ke dalam ruang sidang untuk diperiksa maksudnya. Dan jika di dalam tahanan ia dihadapkan dalam keadaan bebas. Nah, dalam keadaan bebas ini dimaknai harus dalam keadaan tidak tertekan, seperti misalkan tidak diborgol, tidak menggunakan rompi, atau tidak dalam kondisi terbelenggu. Nah, itu yang dimaksud dalam dihadapkan dalam keadaan bebas. Nah, itu ya. Nah, karena pada saat terdakwa akan memberikan keterangan atau diperiksa di dalam ruang persidangan, maka terdakwa itu harus bebas secara pikiran, bebas secara fisik, tidak dalam kondisi terbelenggu, tidak dalam kondisi tekanan, ataupun dia tidak dalam kondisi ketakutan ya. Nah, seperti itu. Nah, karena ketika terdakwa diperiksa atau diambil keterangannya
Nah, pada saat menyampaikan keterangan di dalam ruang sidang, nah misalkan dalam kondisi tangan terikat, diborgol, bahkan menggunakan rompi, dibanding terdakwa tidak diikat, dia bebas ya. Terus kemudian tidak menggunakan rompi, terus kemudian apalagi tuh. Nah, terhadap penyampaian yang akan disampaikan itu sangat berpengaruh ya, ketimbang dia diikat tangannya atau diborgol. Nah, daripada dia tidak diikat ya. Jadi jawabannya itu sangat berpengaruh, pasti berbeda ya, karena seseorang pada saat dalam kondisi tangannya terikat, menggunakan rompi, kondisi tertekan dan lain-lain, ini sangat berpengaruh terhadap psikologi ya, terhadap psikologinya, sehingga terdampak atau berdampak pada apa yang akan disampaikan. Nah, nanti kan apa yang akan disampaikan itu merupakan suatu fakta persidangan yang berpengaruh terhadap putusan majelis hakim di pengadilan. Maka dari itu, nah, terdakwa itu harus dalam kondisi keadaan bebas, bebas secara pikiran, bebas dalam kondisi fisik, tidak terikat, tidak terbelenggu ataupun menggunakan rompi. Bayangkan ketika di dalam ruang sidang, pengunjungnya banyak, banyak yang tonton. Lalu kemudian dia masuk dalam kondisi tangan terikat, menggunakan rompi, itu kan malu ya. Nah, dari kondisi malu seperti itu ya, psikologinya terganggu, sehingga apa yang akan mau disampaikan yaitu tidak seperti apa yang dikonsep sebelumnya. Nah, itu yang dimaksud ya, dihadapkan dalam keadaan bebas teman-teman ya. Karena di sisi lain juga terdakwa itu harus setara di mata hukum ya. Meskipun dia diduga melakukan suatu tindak pidana, tetapi kita harus mengedepankan atau menjunjung tinggi prinsip-prinsip asas praduga tak bersalah. Meskipun dia sudah dijerat pasal-pasal, terus kemudian sudah dituntut, tapi bukan berarti dia sudah dinyatakan bersalah oleh hakim ya. Hargai saja asas praduga tak bersalah, karena yang menentukan nasib seorang terdakwa itu adalah hakim setelah mendengarkan fakta-fakta persidangan. Nah, itu yang disampaikan tadi mengenai fakta persidangan, seseorang akan mengemukakan suatu fakta kejadian yang sebenarnya, tidak dalam kondisi tertekan atau tidak ada yang akan ditutup-tutupi apabila pikirannya jernih, tidak dalam kondisi tertekan, atau tidak dalam kondisi intervensi. Nah, karena sangat berpengaruh ketika seseorang diperiksa di hadapan di pengadilan dalam kondisi tangan terikat, diborgol, menggunakan rompi, dengan kondisi tangan yang tidak terikat, dalam kondisi bebas secara fisik dan secara pikiran. Jawaban atau apa yang disampaikan itu sangat berpengaruh nantinya. Ya, itu teman-teman kira-kira ya, sehingga kenapa kemudian ada beberapa tersangka atau terdakwa pada saat dia diperiksa atau dihadapkan di pengadilan ya, borgolnya dilepas terlebih dahulu atau tidak menggunakan rompi. Nah, tujuan daripada penggunaan rompi atau tangan diborgol pada saat dia menuju atau masuk dalam ruang sidang ya. Ada perjalanan dari tempat karantina atau tempat tahanan menuju ruang persidangan, memang itu harus digunakan rompi dan juga ditahan, karena itu sudah SOP ya, SOP-nya, manajemennya. Nah, seperti itu. Ditakutkan dalam perjalanan dia kabur, atau mungkin dia bisa mencopot pakaian rompinya dan kabur dan lain-lain. Nah, itu hal-hal itu yang diantisipasi sebenarnya. Tapi kalau di dalam ruang sidang ya tentu itu ceritanya sudah berbeda ya, karena itu sudah kewenangan hakim ketika seseorang sudah diperiksa di dalam ruang pengadilan. Nah, itu kira-kira ya teman-teman ya, Bapak Ibu semua, jawabannya kenapa kemudian terdakwa yang seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi, bisik-bisik kok tidak
borgol